Melanjutkan dari part pertama, senior saya ini kita sebut saja namanya Sanjaya. Setelah saya goda tentang HP barunya, tak berserang lama, salah seorang sahabat kami, beliau juga senior saya, teman sekelas dari Mas Sanjaya, ini datang. Ia bernama Umar. San, nanti yang jadi muazin kamu ya, untuk Pak M. Oh iya Mar, siap, tapi kamu juga datang kan? Sambut Mas Sanjaya. Iya, nanti aku pasti juga datang. Lalu Mas Umar kembali bertanya kepada Mas Sanjaya, dekat sekali kau dengan HP barumu, ataukah ada yang sedang dekat denganmu saat ini? Mas Sanjaya menjawab, enggak Mar, dari kemarin ada seorang wanita, aku berkenalan dengannya dari media sosial Facebook. Nampaknya cukup atraktif dan gaya pemikirannya sependapat denganku. Apakah kau sudah mendapat nomornya? Tanya Mas Umar. Sudah, dia memberikan nomor HP-nya padaku. Dan sudah berhari-hari pula aku ber-SMS-an dengannya. Sempat beberapa kali telepon, tapi aku belum pernah bisa mengangkatnya. Selalu pada saat aku sibuk. Kau juga berhati-hatilah. Berhati-hatilah Mar. Ya, namanya juga baru kenal. Pakai saja aplikasi chatting yang baru itu untuk memudahkan kalian berkomunikasi. Ya, itu nanti saja. Lalu saya berpamitan pada kedua senior saya ini untuk kembali melanjutkan pelajaran di kelas karena bel telah berbunyi. Singkat kata, malamnya saya kembali ke sekolah untuk melaksanakan sholat tarawih. Beberapa teman sudah mulai datang. Saya waktu itu kebetulan berangkat dengan ketua OSIS saya yang kebetulan adalah tetangga desa saya sendiri. Kami cukup dekat. Karena kondisi yang malam, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat bersama. Sampai di sana teman-teman sudah cukup banyak. Dan yang sedikit menarik perhatian adalah Kak Sanjaya masih berkutat dengan HP-nya, tapi dari raut wajahnya sepertinya ada sesuatu yang ia pikirkan dan cukup dalam. Sempat aku mencandainya sebentar. Hei pemuda tampan, apakah gadis itu yang membuatmu murung? Lalu dia menjawab, banyak dari kata-katanya yang membuatku berpikir. Salah satunya apa Kak? Aku tanyakan. Dia menanyaiku tentang bagaimana nanti
akhir dari hidup manusia. Perjalanannya untuk bertemu dengan Tuhannya. Apakah manusia sanggup? Sejenak aku juga merenungi kalimat itu. Mungkin dia dalam kondisi yang banyak pikiran atau bimbang akan saat banyak hal. Bisa jadi, Dik. Namun aku ingin sekali bantunya. Lanjut, Mas Sanjaya. Ayo, kita harus segera melaksanakan sholat tarawih. Sudah waktunya azan. Lantas ia masuk ke dalam masjid, mengambil mic dan mengumandangkan azan. Setelah sejurus kemudian, aku dan teman-temanku mengambil air wudhu di tempat wudhu belakang masjid kami, masjid sekolah kami. Pada malam itu pelaksanaan tarawih sangat khidmat, berjalan cukup tenang dan lancar. Pak M selaku khotib juga menyampaikan khutbahnya dengan penuh harapan dan tegas akan makna bulan Ramadan. Angin berembus cukup kencang malam itu, namun tidak menyurutkan niat kami untuk melanjutkan ke sholat witir hingga selesai. Seusainya ibadah sholat tarawih, kami berjalan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum itu, beberapa teman masih berkumpul. Salah satunya dua orang yang saya temui pagi itu, Kak Sanjaya dan Kak Umar. Lalu Kak Umar membuka pertanyaan pada Kak Sanjaya. Dia asalnya mana, San? Oh, mungkin sekitaran Jawa Tengah, Mar. Dia juga belum mengatakannya padaku. Sepertinya gadis yang lumayan baik ya, Mar. Ya, San? Ya, aku baru tahu dari chat, tahu dia seperti apa. Kau sudah menggunakan aplikasi untuk chatting itu? Sudah. Dan memudahkan sekali untukku ngobrol dengannya. Letak sekolah kami ini dekat sekali dengan jalan utama antar provinsi. Jadi kebanyakan kendaraan yang lalu lalang juga bermacam-macam. Tidak hanya kendaraan kecil seperti sepeda motor, sedan, mobil, tapi juga kendaraan berat, alat-alat berat, dan transportasi besar seperti bis, truk, dan lain sebagainya, yang apabila cukup didengarkan sedikit membawa kengerian, karena tidak sedikit pula banyak kejadian kecelakaan di depannya. Meskipun kami sendiri alhamdulillah belum pernah menemui sampai ada yang meninggal. Sejenak kemudian Mas Sanjaya juga mengingatkan kami untuk lebih berhati-hati, karena kondisi jalanan menjelang Lebaran, arus mudik
cukup padat kendaraan. Entah apa yang ia maksudkan dari perkataan itu, tapi aku merasa itu pesan yang cukup mendalam berkenaan dengan kedekatannya dengan seseorang itu.